moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Dina Devi Aisyah dengan NIM 240222050 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penulisan karya ilmiah. 1. Konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang ditulis berdasarkan pendekatan dan metode ilmiah serta mengikuti proses dan langkah-langkah tertentu. Karya tulis ilmiah juga dikenal sebagai tulisan akademis karena biasanya ditulis oleh akademisi, dosen, dan mahasiswa. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang disusun secara sistematis dan logis berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, hasil penelitian, atau analisis yang berkaitan dengan bidang tertentu secara objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah memiliki beberapa ciri-ciri khas yang membedakan dari jenis tulisan lainnya, seperti objektivitas, yaitu informasi yang disajikan secara objektif dan didukung oleh data atau bukti yang dapat diverifikasi. 2. Sistematik. Disusun secara struktural dengan sistematika yang jelas seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Selanjutnya, bahasa formal. Menggunakan bahasa yang formal, baku, dan sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, berdasarkan penelitian. Memiliki tujuan penelitian yang jelas dan relevan, serta merumuskan masalah penelitian secara struktur. Selanjutnya, analisis. Berisi analisis yang mendalam serta penalaran yang logis dan sistematik. Syarat-syarat karya tulis ilmiah umumnya mencakup beberapa aspek, antara lain 1. Kejelasan. Tulisan harus jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus formal dan sesuai dengan kaidah teks bahasa yang benar. Karya tulis harus merupakan hasil pemikiran atau penelitian asli dan tidak boleh menjiplak dari sumber lain. Jika mengutip atau merujuk, harus diberikan dengan referensi yang tepat. Selanjutnya, kepatuhan pada format. Mengikuti panduan format yang ditetapkan oleh lembaga atau penerbit, seperti gaya penulisan, ukuran font, margin, dan penomoran halaman. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian empiris, metodologi harus valid dan data yang diperoleh harus reliabel, serta dianalisis dengan cara yang tepat. Selanjutnya, kepatuhan pada struktur. Biasanya meliputi bagian seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kepatuhan dan pada etika. Selanjutnya, kepatuhan pada etika. Tidak mengandung plagiarisme dan harus menyebutkan semua sumber referensi yang benar. Selanjutnya, fungsi dan manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sarana penyampaian pesan. Dan yang ketiga, bahan acuan penelitian. Selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah. 1. Mengembangkan pemikiran. 2. Melatih kemampuan membaca. 3. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan fakta dan data. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, biasanya hasil penelitian original atau tinjauan pustaka.
Artikel ini seringkali melalui proses peer review. 2. Makalah. Karya ilmiah yang biasanya disusun untuk tujuan akademik seperti dalam seminar, konferensi, atau tugas kuliah. Makalah dapat berupa laporan penelitian atau tinjauan literatur. Selanjutnya tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik seperti sarjana, magister, atau doktor. Tesis biasanya melibatkan penelitian original dan analisis mendalam. Selanjutnya disertasi. Karya tulis ilmiah yang lebih mendalam dan panjang daripada tesis biasanya disusun untuk meraih gelar doktor, disertai memerlukan penelitian original dan signifikan. Selanjutnya laporan penelitian. Dokumentasi dari hasil penelitian yang dilakukan mencakup metodologi, hasil, dan analisis. Laporan ini sering kali digunakan dalam konteks akademik dan industri. Selanjutnya, kertas kerja. Karya tulis ilmiah yang sering dipresentasikan dalam seminar dan konferensi biasanya merupakan laporan penelitian awal atau ide-ide yang masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya, urgensi publikasi karya tulis ilmiah. Seperti modal rekam jejak, yaitu publikasi ilmiah yang dapat menjadi modal rekam jejak penelitian sebagai akademisi. Selanjutnya, meningkatkan reputasi. Semakin banyak jurnal ilmiah yang dikutip, maka akan meningkatkan reputasi penelitian. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Publikasi ilmiah berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, dari hasil dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa banyaknya manfaat dari menganalisis konsep dasar penulisan karya ilmiah bagi kita semua, terlebih untuk mahasiswa untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please.